beberapa waktu muncul lagi teman-teman. Nah, saya penasaran ternyata, nah Kaliworo itu sebuah tempat yang ada di, dan ini kalau lurus terus nanti menujunya ya ke daerah tiba-tiba. Kondisi dari sini saja sudah keren sekali ya viewnya teman-teman semuanya. Apakah kita perlu berhenti sampai sana ya, dari sini sampai daerah sana itu? Wow, tapi kok jalannya jadi jelek seperti ini ya. Kita naik teman-teman, dan apa yang akan kita temui? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berada di seputar pabrik gula gondang ya teman-teman ya. Di depan terlihat ya bangunan-bangunan tua ya. Seperti inilah pabrik gula gondang yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda teman-teman. Nah, artinya saya sekarang ada di Klaten, dan pada kesempatan kali ini kita akan pergi ke sebuah tempat. Nanti saya ceritakan di jalan kemana kita akan pergi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai perjalanan kali ini. Teman-teman semuanya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ada di pabrik gula gondang ya, seputar pabrik gula gondang teman-teman, seperti ini. Artinya ini jalan yang sedang kita lalui ini adalah jalan Jogja Solo ya. Arahnya kalau ke lurus ini ya, seperti yang sedang kita lalui ini teman-teman, menuju ke arah Jogja ya. Namun kita masih berada di wilayah Klaten ya, di Kecamatan Jogonalan ya teman-teman. Nah sekarang kemana kita akan motoran kali ini teman-teman semuanya? Jadi sebagai cerita awal teman-teman ya, jadi saya suatu waktu itu sedang melihat Facebook ya, kemudian muncul di beranda saya adalah foto ini ya teman-teman ya, seperti ini ya, sebuah foto yang menurut saya cukup indah ya teman-teman. Sebuah pemandangan jalan yang ada di pegunungan teman-teman. Kemudian viewnya yang jelas adalah Merapi ya, kemudian menghijau dan sebagainya. Nah kemudian saya biarkan saja, namun beberapa waktu muncul lagi teman-teman. Nah, saya penasaran ternyata setelah saya lihat informasi di situ teman-teman, itu adalah salah satu tempat yang ada di Klaten ya, masih ada di Klaten. Tepatnya yaitu di Desa Kalitalang ya, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten teman-teman. Nah dari situlah saya kemudian berencana untuk pergi ke sana teman-teman ya, jalan-jalan sekaligus mungkin sekedar kayak membuktikan apakah benar view yang ada di foto itu benar adanya atau tidak teman-teman ya. Baik, jadi secara rute teman-teman, kita akan menempuh rute dari Kecamatan Jogonalan ini ya, SMK Negeri 1 Jogonalan sebelah kiri teman-teman ya. Kalau ini adalah pimpinan cabang Aisyah Jogonalan teman-teman, sebelah kanan tadi. Kita akan memulai rute dari seputar pabrik gudang tadi ke arah lurus barat ya teman-teman, ke arah Jogja. Kemudian kita akan berbelok di pertigaan Jogonalan ini. Nah, sementara lampu merah teman-teman, jadi kita tunggu sejenak. Jadi kalau lurus teman-teman ya, ke arah Kecamatan Prambanan ya, Kecamatan Prambanan Klaten, kemudian nanti masuk
perbatasan Yogyakarta ya, masuk ke Prambanan Yogyakarta ya teman-teman. Nah, kita ingin menuju ke Kecamatan Kemalang teman-teman. Dari posisi ini melalui rute yang akan kita lalui, yaitu ini pertigaan Jogonalan ke arah kanan. Lampu telah hijau kembali teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Jadi kalau di maps ya teman-teman, ini adalah jalan Kaliworo ya namanya. Jadi jalan Kaliworo seperti teman-teman lihat ya, di sebelah kanan ini banyak truk-truk. Nah, Kaliworo itu sebuah tempat yang ada di seputar Merapi, yang terkenal karena apa ya teman-teman, penambangan pasir ya teman-teman ya. Jadi di sana adalah tempat yang terkenal karena ada tambang pasirnya. Jadi makanya aksesnya itu lewat sini. Salah satunya ya, setahu saya lewat sini. Makanya di sini disebut dengan Jalan Kaliworo. Jadi tidak mengherankan ya, tadi kita ketemu sama truk yang dari arah berlawanan arah ya tadi teman-teman. Di depan itu juga masih ada. Karena memang tadi ini adalah jalur menuju ke Kaliworo teman-teman. Secara jalan teman-teman ya, terlihat ini adalah jalan beton ya teman-teman. Ya kemungkinan besar karena ini adalah jalur yang sering digunakan oleh truk yang membawa beban berat ya. Kalau hanya diberi aspal saja kemungkinan tidak akan bertahan lama ya. Jadi akhirnya ya diberi atau dibuat seperti ini karena memang akan cepat rusak ya kalau hanya dikasih aspal biasa teman-teman. Kita masih di jalur Jalan Kaliworo ya teman-teman. Magelang, Sleman, Manis, Renggo kiri. Oke, jadi kita ambil jalur kiri yang ini ya, ke depan itu teman-teman ya. Ini ada Alfamart ya, kita ambil kiri. Jadi teman-teman, sebagai informasi ya, tadi saya sudah menyampaikan kita akan menuju ke sebuah destinasi tempat ya, ekowisata istilahnya seperti itu, yang ada di Kecamatan Kemalang, yaitu Desa Kalitalang teman-teman. Nah, selain dari tempat ini, di Klaten itu ada Deles Indah ya, wilayah atau Desa Deles Indah, Desa Deles, kemudian wisatanya namanya Deles Indah. Ada juga Desa Girpasang yang kita pernah dulu membuat videonya ya teman-teman. Nah, dan Kalitalang ini saya belum terlalu mendengar ya, kecuali memang baru saja. Apakah saya memang kurang terlalu update, tapi saya belum terlalu tahu dengan desa ini teman-teman ya. Oleh karenanya kita mencoba untuk menuju ke tempat tersebut teman-teman. Baik, ini terlihat ya ada truk juga teman-teman semuanya. Dan jalan masih seperti yang tadi ya, masih beton. Kondisi di kanan kiri teman-teman banyak sekali pertokoan ya. Jadi kalau secara tujuan ya, jalur ini adalah jalur yang kalau tujuan menuju ke sebuah tempat seperti kota adalah menuju ke Manis Renggo ya teman-teman, Kecamatan Manis Renggo. Wah, ini adalah jalan tol Jogja Solo teman-teman. Ruas mana ini? Masih Jogonalan ya, ruas Jogonalan berarti ya teman-teman. Jadi
Kalau secara wilayah yang terkait sama perkotaan ya, kita jalur ini adalah jalur menuju ke Kecamatan Manisrenggo ya teman-teman, selain juga Kecamatan Kemalang. Maksudnya adalah sebenarnya memang jalur ini tidak menghubungkan wilayah-wilayah yang apa ya, besar istilahnya ya. Tapi nanti kita lihat apakah kemudian cukup ramai atau sepi ya teman-teman, nanti kita lihat. Tapi untuk sampai saat ini trafiknya cukup ramai lancar ya teman-teman. Ya ada motor ya, kemudian mobil pribadi, dan tadi beberapa truk atau bahkan banyak truk. Ya ini di belakang kita juga ada truk, di depan juga ada teman-teman. Oke, ini ada kemungkinan besar ya teman-teman, ini masih terkait dengan proyek jalan tol ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan. Mungkin jalan masuk tol mungkin. Nah seperti ini ya teman-teman, terlihat kita masih melaju teman-teman di jalan yang berbeton seperti ini teman-teman. Cuaca berawan ya teman-teman, terlihat di video, dan cukup tebal ya, berawan putih ya, bukan berawan hujan. Karena ini bulan Agustus ya, seharusnya atau memang seharusnya itu adalah musim kemarau teman-teman. Baik, jadi teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa desa wisata atau desa Kalitalang ya adalah sebuah desa yang memiliki ketinggian seperti desa yang pernah kita kunjungi, yaitu desa Giripasang teman-teman. Dan wilayah ini atau wilayah desa Kalitalang yang akan kita kunjungi adalah berdekatan dengan wilayah Sleman ya, Yogyakarta, yang juga ada di lereng Merapi teman-teman. Seperti teman-teman bisa ketahui juga bahwa Gunung Merapi itu adalah gunung yang wilayahnya itu terbagi menjadi dua provinsi ya, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu diwakili oleh kecamatan atau Kabupaten Sleman teman-teman, dan wilayah di Jawa Tengah ya, provinsi Jawa Tengah, dan diwakili oleh kecamatan atau Kabupaten Klaten ya, Kabupaten Boyolali teman-teman. Oke, kita masuk. Baik teman-teman, kita masuk ke jalan raya yang kalau ke arah kiri tadi itu ke arah Prambanan ya. Ya karena kita ingin menuju ke wilayah lereng Gunung Merapi, maka yang kita pilih adalah jalur ini teman-teman. Masih seperti tadi, jalannya jalan berbeton teman-teman. Kemudian ada view Gunung Merapi, sayangnya puncaknya tertutup awan ya teman-teman, sayang sekali ya. Jadi tadi di awal saya mengutarakan bahwa saya ingin membuktikan ya, berdasarkan video yang atau berdasarkan gambar yang tadi saya perlihatkan,
apakah benar ya seperti itu view-nya. Tapi setelah melihat tadi, wow, ternyata puncak Merapinya sedang berawan atau tertutup awan teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita kesana dulu teman-teman ya, nanti kita lihat seperti apa kondisinya. Baik, kita terus melaju di Jalan Raya Manis Renggo Prambanan teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kalau ke arah belakang ini ke arah Kecamatan Prambanan, Klaten. Kalau ke arah seperti yang sedang kita lalui ini, ke arah yang kita tuju ini menuju ke Kecamatan Manis Renggo, masih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sugeng Rawo, Desa Tanjung Sari. Wow, Manis Renggo teman-teman. Sudah sampai ya di Manis Renggo teman-teman. Kita sampai di pertigaan Manis Renggo ya teman-teman. Kalau ke arah kanan itu berarti bisa menuju ke kota Kecamatan Manis Renggonya, dan juga kalau lurus terus ya nanti arahnya ke kota Klaten teman-teman, kalau ke arah kanan tadi ya. Nah, kita ambil kiri, dan ini kalau lurus terus nanti menujunya ya ke daerah Sleman ya, di Yogyakarta. Dan ini adalah wilayah yang sudah mendekati perbatasan dengan wilayah Sleman Jogja ya teman-teman. Nanti kita ambil arah menuju ke Kalitalang ya, dengan menyusuri wilayah perbatasan Klaten dan juga Sleman teman-teman. Kita lurus terus ya. Sekilas melihat wilayah Manis Renggo teman-teman ya, meskipun ini oke, kita sudah sampai di pertigaan yang kita tuju teman-teman. Kalau lurus ini, oh bukan ya, maaf ya teman-teman, kelihatannya salah ya, bukan di sini. Jadi melihat sekilas Kecamatan Manis Renggo ya teman-teman, meskipun wilayah ini jauh dari kota Klaten, tapi cukup terlihat semarak ya. Tadi pertokoan ya kan, kemudian infrastruktur ini ya, terutama ya jalan-jalan ini juga bagus ya teman-teman. Dan kita, nah ini kita sudah sampai di pertigaan yang kita tuju untuk menuju ke Kecamatan Kemalang ya, Desa Kalimalang teman-teman, Kalitalang teman-teman. Kita ambil kanan ya teman-teman semuanya. Baik, kalau lurus tadi menuju ke wilayah Sleman Yogyakarta, jadi di sebelah kiri ini sebenarnya sudah masuk wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta teman-teman. Baik, kita fokus ya sekarang menuju ke Kecamatan Kemalang dari Kecamatan Manis Renggo teman-teman. Tiba kondisi view-nya seperti ini ya, jalan menanjak dan jalan kembali beraspal ya, tidak lagi beton teman-teman. Kanan kirinya juga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan ya, menghijau, ciri khas dari sebuah wilayah lereng gunung ya, walaupun ini masih jauh teman-teman. Di sebelah kiri tadi ada seperti pengolahan pasir ya, jadi kemungkinan besar pasir-pasir dari Merapi mungkin diolah di situ agar siap untuk didistribusikan menuju ke wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang ingin atau memerlukan pasir bangunan teman-teman ya, dipisahkan mungkin yang kecil dengan yang besar ya, agar mudah langsung digunakan di dalam proyek pembangunan. Seperti ini teman-teman ya, walaupun masih jauh ya, kita masih di Manis Renggo, tapi ya cukup sudah terasa
kita akan menuju ke wilayah lereng Merapi teman-teman. Kita sampai di daerah Kepurun ya teman-teman, sebuah daerah yang legendaris sebagai tempat untuk berkemah bagi anak-anak sekolah ya di wilayah Klaten ini. Dan sekali lagi saya ceritakan teman-teman, vibesnya itu sudah secara suhu itu sudah agak dingin ya, walaupun kita belum terlalu tinggi ya, belum terlihat seperti wilayah pegunungan, tapi sudah cukup dingin dibandingkan dengan tadi di wilayah Kecamatan Manisrenggo tadi teman-teman, di wilayah kota tadi. Dan secara penampakan alamnya memang pohon-pohon tinggi ya, masih banyak teman-teman. Di depan view Merapi terlihat ya, meskipun hanya atau selain puncaknya ya, tadi kita pernah sampaikan ya, bahwa wilayah puncaknya tertutup oleh awan ya, sayang sekali teman-teman. Di sebelah kirinya apa? Kelihatannya seperti peternakan ya, tempat ternak kemungkinan ya teman-teman. Di depan ada petunjuk jalan, kita baca teman-teman ya. Kalau lurus itu ke arah Panggang, Kepurun, bumi perkemahan Kepurun Manisrenggo kanan teman-teman. Kita lurus saja ya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, Kepurun ya, wilayah Kepurun Manisrenggo ini memang wilayah yang cukup legendaris ya, terkait dengan tempat untuk berkemah ya bagi anak-anak sekolah. Suasananya teman-teman seperti ini ya, di perdesaan ya, kanan kiri. Dan ini siang hari sekitar jam 1 siang ya teman-teman. Kondisi jalan menanjak, sedangkan traffic sudah sangat drastis ya, tidak seperti yang tadi kita alami di Manisrenggo ya, ramai. Ini kalau tidak salah namanya Pasar Butuh ya teman-teman, di daerah Manisrenggo ya, Pasar Butuh. Baik, ini kelihatannya kok ada penutupan jalan. Baik teman-teman, kita berhenti sejenak. Pak. Oh, nek ten kali talang berarti mboten saged, Pak. Oh, kanan apa kiri? Oh, kiri ya nggih. Mengke saged meneh. Oh nggih, Pak. Matur nuwun. Baik, jadi kata bapaknya tadi ditutup ya teman-teman, yang jalur biasa ya, nanti katanya dilewatkan kiri bisa ya. Kita coba lewat jalur ini ya teman-teman. Kita cek dulu nanti apakah jalurnya terlalu sulit atau enggak teman-teman ya. Jadi yang penting kita lalui dulu jalan ini. Dan ya karena mungkin bukan jalan utama ya, jalannya berupa beton tapi kualitasnya kurang bagus. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, kita lanjut terus menuju ke desa ekowisata Kalitalang teman-teman semua.
Kalau secara penampakan ya teman-teman, ini benar-benar wilayah yang sangat apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu edum ya teman-teman. Edum itu ya seperti ini, penuh dengan pepohonan ya. Benar-benar siang hari itu tidak terasa terik karena banyak pohon yang melindungi ya dari. Oke, kita cek lagi Google Map ya teman-teman. Ada pertigaan, apakah itu yang dimaksudkan? Oh iya, tadi itu tadi ya teman-teman, kita terlalu jauh. Jadi kata bapaknya tadi, wilayah yang akan kita lalui itu tadi sedang ada proyek aspal ya, makanya ditutup dan kita dialihkan melalui jalan ini. Kembali lagi teman-teman, saya sampaikan tadi ya, Desa Tegal Kurung Kulon, RT 13 RW 7. Oke, ini bagi teman-teman yang suka ya motoran di tempat-tempat yang sepi dan juga istilahnya apa, edum ya, kalau bahasa Jawanya itu edum ya teman-teman. Lihat, teman-teman perhatiin ya ini. Jadi banyak sekali pemohonan ya, seakan-akan cahaya matahari itu, teriknya matahari tidak berpengaruh ya teman-teman terhadap kondisi di bawah ya, karena kayak akan oksigen ya teman-teman, dingin seperti ini ya teman-teman. Ini baru siang hari teman-teman, kalau malam mungkin jauh lebih dingin lagi ya. Wow, ini bisa menjadi sebuah tempat untuk refreshing ya, kalau bosan dengan suasana kota yang macet ya. Iya teman-teman, nanti saya akan banyak berhenti karena ya untuk melihat, wow ini seperti sumber air ya. Jadi kayak sumur bor ya, untuk keperluan perairan di sini mungkin. Ini sepanjang tadi teman-teman, kita masih seperti ini kondisinya. Kita seperti membelah hutan. Ya semoga di kamera masih tampak ya teman-teman, karena di sini cukup gelap ya kalau boleh dikatakan ya. Istilahnya memang tidak terang sekali, walaupun tidak gelap seperti malam ya. Wow, dan memang benar-benar rasanya itu sejuk atau bahkan dingin ya. Pohon-pohonnya teman-teman ya besar-besar ya. Ini pohon kelapanya atau pohon apa, bambu, banyak sekali. Baik, kita lurus terus ya teman-teman. Di sepanjang jalan kanan kiri masih terpasang bendera merah putih ya, karena ini kita berada di bulan Agustus ya, tepatnya tanggal berapa, 24 Agustus tahun 2024. Jadi suasananya masih suasana 17-an. Baik, ini kita ketemu lagi dengan truk. Di depan juga teman-teman ada dua. Kalau mobil pribadi tadi cuman ketemu berapa ya, satu ya, karena emang tadi saya bilang bahwa rute ini adalah rute yang tidak kemudian menghubungkan wilayah-wilayah yang besar ya, wilayah-wilayah yang ramai. Jadi kecuali yang memang ingin berwisata ke tadi
desa wisatanya Kalitalangnya atau ke daerah yang lain ya itu bisa, tapi untuk keperluan-keperluan yang sifatnya menghubung ke daerah tidak ada teman-teman. Anda masuk desa Balirante teman-teman. Oke, seperti ini ya, desa Balirante ya. Yang terkenal dari desa ini, yang cukup terkenal teman-teman adalah pos, wow, truknya mengebul ya. Jadi yang cukup terkenal dari desa ini adalah pos pengamatan Merapi ya. Jadi pos pengamatan Merapi Balirante gitu teman-teman biasanya. Kita terus menanjak ya ini teman-teman jalannya, dan alhamdulillah kualitasnya bagus. Kualitas dari jalan ini bagus. Masjid Al-Falah Tegalwaru Balirante Kabupaten Klaten. Baik, desa Balirante. Oke. Wah, sayangnya teman-teman kita ada di belakang truk yang mengepulkan asap yang hitam. Sayang sekali. Jadi seharusnya memang tempat ini cukup steril dengan asap kendaraan bermotor, asap mobil ya. Ternyata memang kondisinya seperti itu. Ini kita ketemu lagi dengan truk ya teman-teman, pembawa pasir. Nah, terlihat ya, pasir dan juga batu untuk bangunan. Sudah tidak terlihat bangunan rumah meskipun masih ada teman-teman. Oke, ini ada dua truk yang bersimpangan, mungkin salah satu mengalah dulu. Wah, ini jalannya sudah menjadi jelek ya, tapi nggak apa-apa. Kita terus naik teman-teman ya, tidak terasa ya, kita terus naik. Wow, seperti itu. Apakah itu juga bekas dari tempat galian pasir? Kita naik terus teman-teman. Ya, sambil dilihat ya view-nya teman-teman semuanya. Seperti tadi saya bilang teman-teman ya, sudah jarang sekali rumah atau perumahan ya, meskipun juga masih ada ini satu dua ya kan, tapi secara umum memang sudah jarang sekali rumah. Oh, sebelah kiri ini kelihatannya tambang pasir ya teman-teman. Oke, jadi dari sini saja sudah keren sekali ya view-nya teman-teman semuanya. Apakah kita perlu berhenti untuk sekedar mengabadikan? Wow, ini teman-teman. Kalau di mana? Papua ya teman-teman. Kita kenal dengan Freeport ya, tambang. Kalau di sini ada tambang juga, tapi tambang pasir ya teman-teman. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Di sana view dari Merapi, sayang sekali tertutup dengan awan teman-teman. Kita berhenti sejenak ya untuk melihat-lihat dan mengabadikan apa yang perlu diabadikan teman-teman. Di sana masih terlihat ada rumah ya, entah apakah ada penghuninya atau enggak. Dan di sana teman-teman terlihat sekali itu adalah tentu saja wilayah Klaten ya, di sana itu terlihat di kamera. Jadi seperti ini ya teman-teman view-nya dari tambang pasir ya, cukup dalam ya ternyata. Oke, dan kelihatannya di sana masih ada lagi teman-teman.
sampai sana ya, dari sini sampai daerah sana itu. Wow. Oke, karena kita tujuannya menuju ke Desa Kalitalang teman-teman, kita lanjutkan ya, karena masih ada beberapa kilometer lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Wah, sayang sekali ya, puncak Merapinya tidak kelihatan. Andaikan kelihatan indah sekali teman-teman, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Di depan adalah, iya memang benar, ini kan penambangan pasir ya, jadi kelihatan seperti truk-truk pasir yang sedang antri untuk ngambil pasir. Kemungkinan mungkin turun yang di daerah sini ya teman-teman, turun kemudian ngambil pasir di sana. Oh iya, oh seperti itu ya. Kaliworo ya. Oke, kita kiri ya teman-teman. Sambil kita lihat maps. Kalitalang ke kanan ya teman-teman. Oke, kita sesuai dengan petunjuk dari, oh jalannya menanjak. Tadi yang kita di pertigaan tadi sebenarnya secara maps diarahkan ke sana ya, tapi kenyataannya jalannya jelek ya teman-teman. Jadi malah justru kita belok ke kiri ini, dan ini menurut saya cukup baik daripada yang di sana tadi. Kalau di sini terlihat perumahannya sudah cukup banyak ya, teman-teman bisa lihat. Objek wisata Kalitalang kanan. Oke, kanan, kemudian tentu kiri ini ya teman-teman. Ya di sini seperti yang saya bilang tadi, perumahan sudah cukup padat. Kalitalang lurus, Jogja kiri, Kaliworo kanan. Oke, Kaliworo kanan. Karena kita ingin menuju ke Kalitalang teman-teman, kita lurus. Saya kira tadi setelah jalan yang tidak banyak penduduknya tadi, kemudian setelah itu tidak ada rumah-rumah lagi ya, tapi ternyata di sini masih banyak. Wow, baru tahu saya teman-teman. Di sini jalannya bagus ya teman-teman, jalannya bagus ya kan. Sayang sekali ya, seperti tadi saya bilang berulang-ulang tadi, jadi puncak Merapinya tidak terlihat, tapi ya nggak apa-apa. Oke, kita Kalitalangnya lurus ya teman-teman, bukan yang ini. Oke, Kalitalang lurus teman-teman, Kalitalang lurus, walaupun jalan yang lebar yang kiri tadi, tapi nggak apa-apa, kita sesuai petunjuk yang ada di tempat tadi. Oh, dingin teman-teman ya, sudah terasa dingin. Ini jalan menuju ke pegunungan ya, tapi masih bagus teman-teman. Wisata Kalitalang kiri. Oke.
dan ternyata rumahnya masih banyak di sini. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, rumahnya masih banyak teman-teman ternyata. Masjid Al-Qodar, Gondang, Balerante, Kemalang. Oke, sebelah kanan, tentu kita ke arah kanan teman-teman. Oh, pos pantauan Merapi, Induk Balerante. Oke, tadi yang saya bilang teman-teman, salah satu hal yang legendaris yang ada di Balerante adalah pos pengamatan Merapi ya. Dan kita sudah melewatinya. Baik, jadi seperti ini ya teman-teman view-nya. Kita akan lurus terus. Ada lomba 17-an teman-teman, seru sekali teman-teman. Musola Al Jabal. Jadi seperti yang saya bilang di depan video, di awal video teman-teman, saya akan membuktikan apakah view yang saya lihat di foto itu benar adanya. Menurut saya benar adanya ya teman-teman. Ini seperti di wilayah ini ya. Tapi ya tadi karena puncak Merapinya tidak terlihat, makanya mungkin tidak bisa dibandingkan. Baik, kita berhenti dulu teman-teman. Kalau di mapsnya, kalau di petunjuknya itu Kali Talang ya lurus ini, maka kita cek maps dulu. Oke, kita berada di sini ya teman-teman ya. Daerah ini kalau kita naik nanti jadi apa ya? Coba kita cek teman-teman. Tapi kok jalannya jadi jelek seperti ini ya? Oh. Kita naik teman-teman, dan apa yang akan kita temui? Ini kita sampai di tempat parkirnya ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah sampai ya di lokasi parkir ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Tadi kelihatannya jalannya tidak meyakinkan, tapi ternyata setelah sampai di sini ada tempat parkir yang luas. Memang untuk mobil kelihatannya cukup sulit ya, untuk motor bisa. Oh, tapi ini ada juga mobil yang masuk ya teman-teman di sini. Oke, kita dari tempat parkir tadi ya, kita langsung jalan aja. Seperti ini kondisinya. Anda memasuki kawasan ekowisata Balerante. Mitigasi konservasi. Oke. Seperti ini ya di tanjakan pertama
Kali Talang Eco Tourism Park. Kita cek. Sayangnya sudah jelek teman-teman. Kali Talang, oke, Kali Talang itu ada di sebelah sini ya. Ada camping ground juga. Oke, seperti itu. Nah, di sana teman-teman terlihat ada yang sedang camping ya. Oh, apakah? Sebentar. Oh. Kita akan ke sana ya, melihat kota Klaten dari ketinggian. Seperti ini. Kalau tidak salah teman-teman, ini namanya Kaliworo ya. Jadi Kaliworo. Ya, jadi kalau tambang pasir itu ya terkenalnya adalah Kaliworo teman-teman. Seperti ini. Itu view dari Klaten atau Prambanan ya. Itu ada menara masjid atau mana itu. Baik, kita seperti ini ya, melihat ya hanya seperti ini teman-teman. Kalau yang di tempat ini ya hanya seperti ini. Kita akan menuju ke saung itu ya, untuk minum dan juga sejenak beristirahat teman-teman. Ini cukup berbeda dengan yang ada di Girpasang ya. Kalau di Girpasang itu memang ada objek pusatnya, yaitu jembatannya. Kalau di sini ya hanya alam seperti ini. Memang kelihatannya cocoknya untuk camping ground teman-teman. Nah, saya malah lupa. Jadi sebenarnya adalah view yang mahal itu adalah puncak Merapinya. Cuman sayang sekali teman-teman. Ya, puncak Merapinya itu sedang tertutup sama awan ya. Oke, kita berhenti sejenak dulu teman-teman di sini. Baik, kita coba explore lagi ya. Setelah tadi kita istirahat sebentar di saung ini teman-teman, kita sedikit explore ada apa aja yang ada di sini. Setelah tadi kita berarah ke arah selatan ya, sekarang kita agak fokus untuk melihat ke wilayah puncak Merapinya teman-teman di sana. Itu ada tulisannya ya, Kali Talang Eco Tourism Park. Oke. Dari satu sisi nggak ada yang menarik ya teman-teman di sini, dalam artian kalau mencari sesuatu yang sifatnya tempat hiburan atau apa gitu, kita naik lewat ini ya.
Tapi bagi yang senang dengan wisata alam, artinya memang wisata yang masih alami ya teman-teman, saya kira ini tempat yang cukup tepat ya, bawa makanan bareng sama teman-teman begitu. Nah ini yang kemudian jadi sesuatu yang mahal ya, karena view dari puncak Merapinya teman-teman, sayang sekali ya, seperti saya bilang tadi, ketutup sama awan. Saya kira ini sudah cukup dekat, tinggal di situ teman-teman. Jadi kalau ada letusan Merapi, saya kira daerah ini daerah yang akan terdampak langsung ya dengan letusan Gunung Merapi teman-teman. Ya, kita lihat ya view yang ada di sana teman-teman ya, itu di daerah Prambanan ya, ataupun Manis Renggo ya, sekelilingnya seperti ini. Baik teman-teman, dari sini terlihat ya Kaliworonya ini jauh lebih luas daripada tadi kita lihat dari sana ya. Nah sampai sana ya teman-teman, jadi posisi tambang pasir yang tadi kita lihat ya, itu lebih jelas terlihat di sini. Baik, ini kelihatannya memang hanya seperti ini ya, yang bisa kita lihat dari sini teman-teman. Atau mungkin kita lewat sana saja, lewat jalan sebelah sana teman-teman ya. Oke, ini cocok sekali ya bagi yang senang jalan di pegunungan ya, apalagi mungkin kalau berkemah di sini ya, penuh tantangan teman-teman bagi anak-anak sekolah, walaupun mungkin terlalu jauh dengan sumber air ya, atau saya tidak tahu apakah air di sini sulit. Kita lewat sini saja dan kelihatannya sudah cukup. Kita sedikit eksplor di daerah ini teman-teman. Ini hari Sabtu ya, jadi apakah memang tidak ramai atau memang ya seperti ini saja. Baik, nanti kita sambung lagi saat sudah ada di motor teman-teman.